Oke, Fit. Panduan ini akan bikin beberapa bagian. Yang pertama mengenai bagaimana cara untuk posting artikel. Jadi untuk posting artikel ini ada beberapa model. Nah, di sini nanti terbahas di panduan pertama ini. Oke, sebelum orang untuk bisa posting ke dalam NTP blog, nanti harus ke halaman administrator. Nah, nanti bisa catat alamat administrator untuk NTP blog. Jadi di vintageofit/wp admin enter. Nah, kalau misalnya ini setelah login nanti akan ada halaman untuk login. Nanti kasih masuk NTP username dan password Anda sertakan di file txt yang ada di flash disk. Jadi untuk username Bajarat, untuk password sudah Anda sertakan di flash disk, silahkan Anda lihat sendiri. Kemudian login. Bajarat Gorontalo. Di sini ketika misalnya kita login, ada banyak sekali menu-menu yang ada di halaman administrator. Nah, orang fokus ke satu dulu. Orang fokus ke satu, ke menu untuk posting artikel. Jadi di dashboard ini ada banyak menu. Orang ke post, kemudian ada add new dulu. Abaikan dulu menu yang lainnya. Orang fokus ke situ dulu. Nanti akan ada satu halaman untuk posting artikel. Ada beberapa yang perlu diperhatikan, poin-poin penting. Yang pertama di judul. Jadi ini harus diisi, memang harus diisi. Untuk judul artikel ataupun judul NTP judul quote, apa DP judul, ketikkan di sini. Kemudian di sini ada halaman untuk yang ente isikan untuk isi artikel. Jadi untuk proses postingannya, proses penulisan sama kayak ente pakai Word. Tapi ada yang perlu ente harus ingat. Ketika misalnya ente harus untuk copy paste dari NTP blog yang ada di Word, ente tidak bisa menyertakan gambarnya sekalian. Jadi ketika misalnya ente copy paste, gambar tidak akan terpaste sekalian. Karena prinsip dari blog, ente harus upload sendiri gambarnya ke dalam blog itu dulu. Oke, orang coba untuk judul dari artikel ini. Kita coba dummy. Kemudian isi artikel, terserah apa yang harus ente isi. Kemudian kalau misalnya ente mau menambahkan gambar di dalam postingan seperti ini, orang lihat dulu. Ada beberapa artikel yang Anda sempat posting, nanti Anda juga bisa ikut ininya. Nah, ini ada beberapa, orang coba cek. Jadi hasil kayak yang Togian Lovely Hidden. Nah, ini formatnya, format postingan standar. Postingan standar jadi ada postingan standar yang ini ada di sini. Ini memang anak copy paste. Kemudian ini ada beberapa gambar yang ingat, ini gambar bukan anak copy paste langsung dari NTP Word, tapi anak pisahkan, anak bikin satu file gambar dulu. Oke, sekarang kita coba untuk isi artikelnya. Kemudian untuk input gambarnya, untuk input image-nya, klik add media. Nah, di sini abaikan dulu menu ini, orang fokus ke dua menu ini, media library sama upload files. Nah, di media library ini ada perpustakaan gambar yang ente sudah pernah upload sebelumnya. Jadi, ketika misalnya ente bikin artikel, kemudian ente upload gambar, itu akan tersimpan di media library, tidak akan hilang. Nah, ini semua yang gambar-gambar yang Anda sudah upload sebelum ini, di gambar-gambar ini Anda upload sebelum untuk artikel sebelum-sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada satu gambar yang
ada gambar sama yang ente ingin upload lagi, ente masukkan lagi ke postingan selanjutnya, ente tidak perlu upload file lagi, tapi lihat saja gambar mana yang ente mau masukkan, biar tidak akan ada gambar yang sama dalam satu artikel, dalam satu postingan. Nah, kalau katakanlah misalnya ente mau upload gambar baru, jadi upload files, kemudian select, pilih gambar yang ada. Nah, ini beberapa gambar, item gambar yang sudah pernah anda posting sebelumnya. Oke, tidak masalah, orang coba misalnya gambar ini, open, tunggu sampai selesai. Jadi pastikan jangan close, tunggu dia sampai muncul gambarnya terbuka penuh. Nah, ini tandanya berarti ente pilih gambar ini. Nah, kalau misalnya ente memasukkan gambar lebih dari satu, ente tinggal tahan shift, kemudian pilih gambar-gambar apa yang ente mau masukkan. Kalau misalnya tidak, silahkan kasih keluar. Jadi misalnya cuma satu yang mau ente tambahkan. Nah, katakan ente mau tambahkan ini, gambar ini. Nah, title ini berarti judul dari gambar. Ente bisa masukkan suka hati, kemudian caption. Nah, di caption ini adalah judul dari gambar. Nanti ketika misalnya ente kalau misalnya isi ini, nanti munculnya teks ini ada di sini seperti contoh ini di bawah gambar itu, akan muncul di bawah gambar itu. Oke, jadi membedakan. Jadi bedakan title sama caption. Title ini judul gambar kayak ini judulnya. Nah, untuk caption yang tadi kita bilang. Kemudian ada alternate text, ALT text. ALT text ini DP fungsi ketika misalnya image ini tidak berhasil terbuka, artinya misalnya ada orang yang mengakses NTP block dari satu koneksi yang lambat, otomatis image-nya tidak bakalan terbuka. Nah, yang muncul adalah alternate text, jadi hanya dalam bentuk teks. Jadi pastikan alternate text ketika misalnya ente mau ente isi sesuai dengan judul gambar. Deskripsi dari gambar ini tidak akan ada pengaruh di postingan ente, tapi ketika misalnya ente ada seseorang yang mau search gambar misalnya yang berhubungan dengan togian, kalau misalnya itu gambar togian, itu akan muncul, gambar ini akan muncul. Nah, attachment display setting di sini alignmentnya bisa taruh di sebelah kiri gambarnya, atau di tengah-tengah, kanan, atau di non. Non ini kalau misalnya ente pilih non, otomatis gambar akan terletak sebelah sisi kiri, karena memang standar peletakan untuk image itu di sebelah kiri. Nah, kemudian di link to ini kita pilih media file saja, berarti langsung menuju ke file dari gambar itu. Nah, di size ini, di sini yang perlu ente perhatikan, ketika misalnya ente upload satu gambar dan gambar itu besar, memang ente bisa upload tidak masalah. Tapi ketika misalnya ente mau taruh di NTP tulisan, kan tidak mungkin gambar besar harus ente masukkan di situ. Nah, sistem ini langsung otomatis meresize beberapa gambar sesuai dengan ukuran-ukuran masing-masing. Nah, di sini ada 3 yang berhasil dia bikin gambar, padahal cuma 1 yang akan upload, 3 otomatis yang disertakan, yang full size yaitu gambar asli, ukuran yang asli, kemudian ada medium, jadi diturunkan beberapa persen size-nya. Ada yang thumbnail ini yang lebih kecil, kayak gini mungkin ukurannya. Nah, katakanlah karena ini ukurannya 363x235 tidak terlalu besar, masih mungkin lah untuk kita full size di gambar di postingan itu. Kemudian insert into post. Nah, ini sudah ada gambarnya. Kalau misalnya kita mau lanjut lagi untuk tulis artikel, silahkan dilanjutkan di sini. Oke, nah orang ke menu-menu ini. Mungkin menu-menu yang sebagian menu yang lain sudah bisa ente paham. Nah, ini menu yang sangat penting ketika misalnya ente menulis dan mengutip satu artikel atau mungkin quotes yang ada dari website lain. Nah, untuk referensinya ente tidak perlu lagi tuliskan referensi website bla 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 google.com atau apalah, tapi linkkan ke mereka, jadi tidak merusak ente tulisan. Contoh, teks ini Anda sadur dari website A dan Anda ingin mencantumkan referensinya dari mana. Nah,
cukup ente blok saja itu gambar, kemudian ente klik link, insert edit link. Nah, tulis website mana yang ente jadikan referensi. Sebagai contoh misalnya kita blog OneNote.id. Detail boleh ente isi, boleh tidak. Nah, pilih ini open link a new window. Jadi ketika misalnya orang klik link itu, sumber itu, maka akan terbuka satu halaman yang menuju ke halaman website OneNote.id. Get add link. Nah, sudah berubah dia. Jadi sudah berwarna lain dia. Nah, kalau misalnya ente mau hapus linknya, salurannya, ente tinggal klik ini, remove link. Selesai. Oke. Nah, kemudian ini format-format dari artikel yang ente akan tulis. Ketika misalnya ente bikin tulisan artikel yang sangat panjang, ente bisa pilih standar. Atau misalnya ente mau posting satu galeri foto, jadi satu foto album tok, jadi hanya ada foto tok, ente bisa ambil galeri. Nah, sekarang untuk ini orang coba dulu untuk standar. Oke, selesai. Kemudian ini untuk kategori. Nah, di sini kategori ini, jadi artinya artikel yang ente mau masukkan itu dia berada di kategori mana? Entah dia di tips dan trik, atau simple food, atau healthy and beauty, terserah sesuai tulisan. Nanti ini akan ada di salah satu. Jadi ketika misalnya contoh ente artikel ini ente masukkan di kategori tips and trick, otomatis ketika misalnya ente klik tips and trick, semua tulisan yang ada di kategori tips and trick akan muncul. Katakanlah tips and trick. Nah, teks ini boleh ente tidak isi. Nah, kemudian ini yang paling penting, discussion. Jadi di sini agar ente tulisan ketika orang baca dan mereka bisa berkomentar di tulisan itu, maka ente harus centang kalau dua-duanya. Nah, ini artinya umpan balik ke ente nanti untuk penjelasan seperti apa ini nanti orang bahas ke tingkat lebih lanjut lagi. Tapi usahakan diaktifkan. Nah, kemudian ada featured image. Nah, featured image ini nanti fungsinya untuk ditampilkan di paling atas dari artikel, dari tulisan. Ini di atas ini featured image-nya. Atau misalnya nanti dia akan muncul di halaman depan misalnya yang ada kayak ini featured image. Jadi yang muncul di depan itu adalah featured image. Dia tidak muncul di dalam postingan. Oke, tidak muncul di dalam postingan. Nah, orang klik ini set featured image. Terserah ini mau pilih yang gambar yang sudah pernah ada atau mau upload gambar baru. Kalau kita orang coba misalnya yang gambar yang kita orang sudah upload tadi, tinggal ini abaikan, tinggal set featured image, otomatis dia akan muncul di sini ketika misalnya selesai. Nah, sip. Oke, setelah itu tinggal di publish. Oh iya, sampai lupa. Nah, di format standar ini ente juga bisa untuk quote. Nanti kalau misalnya ente pilih quote ini, nanti yang akan muncul tulisan seperti ini. Postingannya seperti ini, tidak seperti biasanya. Ada postingan tersendiri. Oke. Kita sebentar terang coba itu quote. Ini publish dulu. Agak lama. Oke, sukses terpublish. Oh ya, ini permaling berarti ini alamat lengkap dari artikelnya ente. Jadi sesuai dengan judulnya, dummy. Ini dummy, ini juga dummy. Ketika misalnya ente bikin dummy, maka di sini juga akan ada dummy. Kita orang lihat hasil postingan, kita orang refresh halaman utama dari NTP blog. Dan setiap ini dia sudah muncul postingannya. Ini feature image-nya. Ini judulnya, ini tanggal postingannya, dan sudah berapa komentarnya. Karena kita baru buat, maka komentarnya masih ada 0. Ini isinya. Nah, di mana gambar yang terinput tadi tidak akan kelihatan dia ketika di halaman depan. Nanti kalau kita klik continue, artinya artikel lengkapnya, maka di dalam akan muncul gambar yang diposting tadi. Sip. Nah, lalu bagaimana dengan postingan model quote? Mungkin nanti bisa masukkan beautiful words-nya ente di sini.
jadi kayak ini. Oke, orang coba masih di add new, di post add new, atau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Nah, posisi ini berarti orang menggunakan format, bukan format standar, tapi format quote. Akan berubah tampilannya, otomatis akan muncul. Nah, di sini di quote sentence ini quote yang ente mau isi. Jadi misalnya apa? Contoh, jagalah kebersihan. Nah, quote autornya siapa sih pembuat autor? Katakanlah misalnya autornya Fitri Bajarat. Nah, apa pekerjaannya diisi saja. Nah, autor ini nanti bakal muncul seperti untuk di sini. Pekerjaan ini writer, ini quote-nya. Yang jagalah kebersihan itu nanti akan muncul di sini. Nah, author foto, image dari si yang bikin quote-nya itu bisa kita add. Nah, bisa kita orang upload sama kayak tadi, bisa orang upload atau ambil gambar yang sudah di dalam. Karena NTP gambar sudah pernah kita upload, jadi kita pilih NTP gambar di sini. Misal di select, nah muncul. Oke, sudah. Setelah selesai itu, tambahkan kategori seperti yang untuk quote ini, jadi di beautiful words. Setelah ditambahkan itu, abaikan saja yang lain. Untuk quotes yang paling penting hanya ini, sama ini dan ini. Tinggal di publish. Untuk quotes, judul bisa diisi, bisa tidak. Sudah muncul. Kita orang refresh. Oh, sorry, tidak harus ada. Oke, kita coba tes lagi karena belum ada kesalahan. Kita tes ulang, add new, tambahkan. Oh sorry, berarti memang harus menambahkan judul. Jadi judulnya judul quote. Halo ya, Assalamualaikum. Oh ya udah. Ya santuan di rumah aja. Oke ya. Kom. So repeat, tadi buat telepon. Oke, lanjut. Judul quote, kemudian formatnya pilih quote. Nah, otomatis akan muncul ini quote box. Kita tulis di sini apa quote-nya, autornya Fitri Bajarat, author jobnya saya writer, fotonya ambil NTP foto. Setelah itu kategorinya di beautiful words. Oke, orang publish. Oke, selesai. Orang lihat nanti hasilnya. Nah, jagalah kebersihan sudah ada. Oke, untuk postingan-postingan mungkin sampai di situ. Selesai. Untuk panduan selengkap selanjutnya nanti kita akan posting dan kita di pangana di mana DP tanpa. Oke.